Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilan Khalad dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit yang terakhir 040. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang materi algoritma pemrograman, yaitu lebih tepatnya pada bahasa pemrograman C++. Setelah pada video kemarin kita membahas tentang kondisional dan juga perulangan. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang OOP atau Object Oriented Programming. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai videonya. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang pengenalan kelas, objek, atribut, dan metode pada OOP di C++. Kemudian ada sintaks dasar, deklarasi kelas di C++, kemudian cara membuat dan menggunakan konstruktor, kemudian prinsip pewarisan atau inheritance dan contoh penerapannya. Pertama ada konsep dasar dulu, konsep dasar OOP. Jadi Object Oriented Programming adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek yang masing-masing memiliki data atau atribut dan perilaku atau metode. Lalu di sini ada kelas, yaitu cetakan atau blueprint untuk membuat objek, sedangkan objek adalah hasil nyata dari kelas. Setiap objek memiliki nilai atribut yang dapat berbeda. Analoginya seperti ini, kelas adalah cetakan kue, lalu objek adalah kue yang dihasilkan. Maka semua kue memiliki bentuk yang sama seperti struktur kelas, tetapi topping seperti nilai atribut bisa berbeda. Sini ada sintaks kelas di C++. Baris kodenya adalah seperti ini, kelas, lalu diikuti dengan nama kelasnya, kemudian kurung berawal buka, kemudian public sini, kemudian seperti biasa diakhiri dengan titik 2, dan seperti biasa diakhiri dengan kurung kurawal dan juga titik koma. Sini ada pengertiannya, anggota atau atribut dan metode dideklarasikan di sini. Jadi atribut dan metode itu dimasukkannya setelah kita menginput publik. Kalian masukkan anggota atau itu di sini seperti yang sudah dicontohkan di bagian sini. Oke. Kemudian ada atribut atau member variable. Atribut adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas. Contohnya integer my name dan std string my string. Contohnya adalah seperti ini. Ini contohnya. Seperti ini. Ini adalah contoh untuk memasukkan anggota di bagian kelas, fungsi kelas atau sintaks kelas. Cara adalah seperti ini. Lalu lanjut kita ada metode, yaitu member function. Oh, ini atribut ya. Ini atribut, untuk metodenya di sini sama ya, seperti ini. Sama. Kalau tadi kan variabelnya adalah ini yang my name ini. Ini juga sama, string ya, variabelnya, nama variabel my string. Lalu kemudian ada metode atau member function. Metode adalah fungsi yang dideklarasikan di dalam kelas dan beroperasi pada data kelas. Contoh kode seperti ini, contoh kodenya kelas. Misalkan di sini nama, ada fungsi kelas dengan nama fungsinya my class. Kemudian sini public dengan ini ada satu variabel dengan nama variabelnya itu my name dengan tipe data integer. Ini sama kayak yang tadi sudah kita tulis ya. Ini merupakan contoh dari atribut dan juga metode yang sudah dimasukkan di dalam kelas dan juga beroperasi pada data kelas. Kemudian ini ada untuk membuat objek dan mengakses atribut. Caranya adalah seperti ini. Kita menggunakan integer dan juga fungsi main. Di dalam main ada my class
my class seperti tadi ya, bisa diganti dengan nama kelas, lalu my object bisa diganti dengan nama objeknya. Untuk membuat objeknya seperti ini, kita buat dulu my class lalu my object. Kemudian di sini cara mengakses atribut dengan operator titik. Jadi caranya adalah kita buat kodenya seperti ini, my object lalu kasih operator titik lalu my name sama dengan 10. 10 ini adalah seperti sintaksnya ya, atau tetapan yang sudah ditetapkan sama kita gitu. Jadi intinya dia kayak variabel gitu. Intinya jadi ini tuh adalah kayak variabel dan ini adalah nilai dari variabelnya seperti itu. Kemudian sini sama my object titik my string, maka ini nilainya adalah hello. Return 0. Membuat beberapa objek dari satu kelas. Misal sini ada kelas car dan juga objeknya car objek 1, lalu atributnya brand, model year. Lalu contoh nilainya misalkan yang pertama adalah brandnya BMW, modelnya adalah X5, tahunnya adalah 1999. Kemudian sini ada lagi sama kelasnya sama dan juga objeknya sama, yaitu car, atributnya sama, hanya saja contoh nilai yang berbeda. Di sini adalah Ford Mustang dengan brandnya adalah Ford, modelnya adalah Mustang, dengan tahunnya adalah 1999. Untuk dalam baris kodenya adalah seperti ini. Kita buat dulu kelasnya. Di sini nama kelasnya adalah mobil, ini adalah public. Ini ada baris stringnya itu brand dan juga variabel modelnya, lalu ada variabel brand dengan tipe data string. Lalu di sini ada juga variabel tahun, yaitu tahun pembuatannya dengan tipe data integer. Kemudian dalam fungsi mainnya di sini ada car object, variabel car object 1 dan car object 2 di sini. Dan car object 1 kita panggil atau kita akses atributnya dengan titik tadi, titik brand sama dengan BMW, dan car object 2 brand sama dengan Ford. Ini untuk ini untuk buat dulu ya, ini untuk buat si objeknya dulu. Jadi tadi kan belum dibuat ke objek. Jadi setelah kita tulis car object 1.brand sama dengan BMW ini, objeknya sudah terbuat gitu. Objek pertama itu sudah terbuat, yaitu BMW X5 dan juga 1999. Lalu car objek keduanya adalah Ford Mustang dan juga 1969. Kenapa seperti itu? Karena ketika di bagian atas ini kita belum menginput apa-apa. Di input objeknya merupakan di fungsi main sini. Car object 2.brand sama dengan Ford. Lalu untuk modelnya sini car object 2 titik model sama dengan Mustang. Lalu car object 2 titiknya sama dengan 1969. Sini untuk bagian outputnya sudah pasti seperti ini ya, karena sini ada dua objek. Ini objek pertama itu BMW X5, objek kedua adalah Ford Mustang 1969. Return 0. Selanjutnya ada metode dalam kelas. Definisi metode yaitu yang pertama, metode adalah fungsi yang dimiliki oleh sebuah kelas. Ia dapat didefinisikan di dalam atau di luar kelas. Apabila didefinisikan di dalam kelas, maka hasilnya adalah seperti ini. Kelas my class lalu public void my method. Ini yang kosong gitu. Ini baru kita masukkan kode metode yang mau kita isikan. Pemanggilannya, untuk cara pemanggilannya adalah seperti ini. My class object dan object titik my method. Dan baru kita menggunakan operator titik sini untuk cara memanggilnya. Cara memanggil ini jadi panggilnya sama menggunakan operator titik. Apabila definisinya di luar kelas, maka kodenya adalah seperti ini. Yang pertama sama kita tuliskan my class public void my method. Jadi dia ada di luar kelas. Yang tadi kan dia ada di dalam nih, public void my method sini. Sedangkan yang ini yang ini dia ada di luar kelas. Deklarasinya saja di dalam kelas, tapi definisinya adalah di luar kelas gitu. Kalau yang tadi
deklarasinya di dalam kelas ya. Ini masuk itu di sini. Oke, next. Untuk perbandingan definisi metode yang dalam aspek penulisan dalam kelas, cara penulisannya adalah seperti ini. Untuk yang di luar kelas penulisannya adalah seperti ini. Kemudian untuk keterbacaan dalam kelas dia lebih singkat untuk metode sederhana, sedangkan untuk luar kelas ini memisahkan deklarasi dan implementasi baik untuk program besar. Kemudian kompilasi dalam kelas dia inline, biasanya di header. Untuk luar kelas dia di source file terpisah. Lalu selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil otomatis saat sebuah objek dibuat. Nama konstruktor harus sama dengan nama kelas, tidak memiliki tipe pengembalian void, dan biasanya bersifat publik. Sini ada beberapa aturan penulisan. Yang pertama, nama adalah nama kelas, lalu tidak ada tipe kembalian atau pengembalian ataupun apapun itu. Yang ketiga, dapat memiliki parameter untuk inisialisasi atribut. Sini ada contoh kode konstruktornya. Ini ada class, person, public, terus std string name, integer age. Ini adalah variabel tipe data integer dengan nama variabel age. Lalu ini tipe data string dengan nama variabel name. Konstruktor dengan dua parameter. Yang pertama adalah ini person dengan ini variabelnya ada konstanta, standard string, dan integer a. Nama sama dengan variabel n, lalu age sama dengan variabel a. Lalu sini ada void introduce. Ini akan menampilkan output hello my name is. Nama ini yang sudah tadi masuk sini. Nama n I am, age yang sudah tadi diinputkan, years old. Lalu sini ada lagi baris kode main, yaitu person, p, asal namanya adalah Ray, dan umurnya adalah 20. Konstruktor dipanggil otomatis, p introduce, maka outputnya adalah hello my name is Ray and I am 20 years old. Seperti itu. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Inheritance memungkinkan satu kelas atau child menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain atau parent, sehingga kode menjadi lebih bersih dan menghindari duplikasi. Untuk istilahnya, yang pertama adalah parent atau superclass atau base class yang sifatnya diwariskan, atau yang kedua adalah child atau subclass atau derived class, atau artinya adalah kelas yang diwarisi. Ini untuk sintaks pewarisannya: class, child class, titik 2 public dengan nama variable parent class. Ini ada notes tambahan atribut atau metode khusus child class. Ini ada contoh kodenya. Itu animal ini adalah induk kelasnya atau parent class. Yang ini dog itu merupakan childnya atau subclass. Ini langsung aja kita cek. Ini ada kelas animal public, std string name. Ini animal, kurung awal, void speak, ada output animal make a sound. Ini konstruktor default. Dan ada tadi kan anima ini sudah seperti saya bilang awal, dia adalah superclass atau parentnya. Kemudian ini adalah turunannya atau subclass. Class dog, public animal, public dog, titik 2 animal, untuk awal void. Sini ada bark, lalu output dog bark. Dan sini memanggil konstruktor animal. Nah, sini ada lagi integer main dog d. Ini dog diinikan dengan d. Kemudian di speak untuk metode mewarisi dari animal. Kemudian ada di bark, metode khusus dog, dan return. Poin penting, dog adalah public animal. Dog public animal memberi dog semua atribut dan metode public milik animal. Konstruktor turunan atau dog dapat memanggil konstruktor induk animal dengan sintaks dog, titik 2 animal,
juga kurung awal. Objek turunan dapat menggunakan metode induk, speak, dan metode sendiri bar. Oke, langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Ini untuk yang AOP dulu, yang pertama ya, yaitu untuk memanggil konstruktor gitu. Ini kita sudah punya kode dengan kita bedah satu-satu. Di baris pertama dan sampai ketiga itu adalah headernya. Ini sudah sering banget dibahas ya. Ini wajib banget kalian tulis supaya tidak menuliskan prefix seperti ini. Oke. Yang kode baris kelima adalah ininya OP-nya atau class, person, lalu public dengan string name dan juga integer age. Ini adalah tipe data string, tipe data integer dengan variabel nama variabel age dan nama variabel name. Kemudian person tadi tipe data string n dan juga integernya a. Ini adalah variabelnya ya, variabel n dan variabel a. Tipe data string, tipe data integer. Dia name sama dengan n, age sama dengan a. Ini disingkatkan gitu, atau person ini isinya nanti adalah nama dan juga umur. Void introduce ini merupakan outputnya yang hello my name is, nama ini yang sudah diinputkan tadi, kemudian umurnya juga yang sudah diinputkan tadi, bla 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 years old. Sini ada konstruktornya gitu dengan fungsi main person p class person dengan variabel p yang mana isinya adalah n. Ini tipe data n, ini tipe data n, tipe data string. Tadinya variabelnya n, sekarang n nya diganti sama dengan jadi nama tuh. Namanya adalah bagus. Kemudian sini ada variabel a dengan tipe data integer yang mana nilainya adalah sekarang 50 tahun. Kemudian sini di eksekusi dengan introduce gitu, p dan introduce. Kemudian sini cout name ini untuk memasukkan nama. Kemudian sini cout age untuk memasukkan umur. Kita coba aja running kali ya, enggak ya lah. Oke, ini ada error lagi. Kita running manual aja. Oke, ini caranya. Saya agak lupa ini caranya. Main cpp program. Seperti ini caranya kalau kalian mengalami error tidak bisa di running gitu. Jangan panik dulu, kalian pakai cara yang diajarin di awal aja. Kita coba inputkan angka misalkan ya. Ini apa tuh begini. Bentar ya. Ini cari name dulu kalau udah terlalu banyak main gitu. Main
Bentar ya, ini emang agak-agak ribet ini. Oke, udah running lagi. Apalagi nih nggak bisa nih. Kayaknya ada error lagi teman-teman. Kayak kita coba dulu. Main introduce .cpp bisa bener nih. Oh nggak ada dia. Bentar ya. Oke, ini tadi sudah di running dan outputnya adalah hello, my name is Bagus and I am 50 years old. Nama Bagus, kemudian age adalah 50. Ya, ini sesuai sama apa yang saya harapkan dan apa yang saya isi gitu. Soalnya kita tadi isi nama adalah Bagus dan nomornya adalah 50. Ini bagian introduce ya. Ini bagian introduce ini yang bawah. Kemudian ini yang panjangnya. Kemudian kita bakal lanjut aja ke yang inheritance atau pewarisan. Yang pertama sini ada kelas induk yaitu kelas animal. Kemudian public sini string name dengan tipe data string dengan nama variable name. Dan animal string tipe data string, kemudian variabelnya n sini, kemudian dideklarasikan bahwa n adalah sama dengan nama adalah sama dengan n, maka di sini sama seperti nama. Kemudian void speak cout name makes a sound. Kemudian kelas turunan sini adalah kelas dog, kemudian public animal, public dog string n, di dua string animal sini sama nih variable n dan juga variable n. Dan void bar output name says woof woof itu. Kemudian ada main dog d namanya adalah body sini, data string, dan di speak sini dan juga di bar. Langsung aja kita running, coba apakah error lagi. Emang error terus ya. Bentar, jadi kalian mengalami error yang sama, kalian boleh ikuti saja cara seperti ini teman-teman. Hapus lagi folder VS Code, kemudian kalian buka VS Code nya, kemudian kalian running, jalankan. Oke, masih error ternyata. Jalan satu-satunya kita running manual teman-teman, seperti tadi. Oke, ini
kodenya sudah berhasil kita buat. Sini Budi make a sound, Budi says woof. Oke. Sepertinya sih sesuai ya, soalnya kita sudah buat sini void speak code name makes a sound and line, kemudian kelas turunannya untuk kelas dog public animal, public string n dan titik 2 animal, dan juga void bar, kemudian si out name nya says wolf and line, kemudian di sini dideklarasikan d.speak, yang mana d adalah body sini, dan speaknya adalah makes a sound. Ini untuk baris pertama sesuai, lalu untuk baris kedua sama, d nya merupakan body ini, kemudian size nya adalah bukan, maksudnya barnya adalah size of wolf. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.